Shen Gong Tianzun mengeluarkan 18 buah harta Tianzun, meskipun ini mungkin harta karun yang dikumpulkan selama ratusan juta tahun oleh pekerjaan Zongtian di aula harta karun, tetapi itu masih mengejutkan Qin Chen. Di mata orang luar, itu adalah harta yang paling berharga. Bagaimana bisa sampai ke tangan Shen Gong Tianzun? Apakah ini masih masuk akal? Sukong Tianzun juga tercengang. Sebagai patriark dari klan binatang purba luar angkasa, dia hanya memiliki satu harta surgawi puncak. Bum bum bum. Banyak harta karun surgawi terbang satu demi satu, dikombinasikan dengan rantai yang meledak dari aula harta karun, dan kemudian menabrak formasi ruang angkasa dari binatang buas kuno. Tiba-tiba, barisan besar itu meraung, dan aula harta karun bergetar hebat, dan nafas yang kuat terisi. Terlihat dengan mata telanjang, retakan muncul satu demi satu di deretan besar binatang kuno luar angkasa. Pada saat berikutnya, seluruh formasi ruang dari klan binatang purba pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Tidak baik, Sukong Tianzun meraung, wajahnya ketakutan. Shen Gong Tianzun tidak perlu mengambil tindakan, pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya sudah pindah. Kabur, kata Sukong Tianzun menunjukkan keputusasaan dan meraung marah. Diiringi oleh raungannya, pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya, masing-masing menghadapi Tianzun dari klan binatang purba luar angkasa, melancarkan serangan yang kuat. 10 yang mulia surgawi dengan cepat bertarung satu sama lain. Dalam sekejap, seluruh ruang pegunungan klan binatang purba bergemuruh, puncaknya bergetar hebat, meledak dan runtuh di mana-mana. Sukong Tianzun menunjukkan ekspresi putus asa. Sudah terlambat dan tidak bisa melarikan diri. Pekerjaan surgawi, yang kuat keluar bersama. 5 veteran surgawi yang hebat mengambil tindakan, dan pekerjaan surgawi yang kuat, masing-masing memiliki banyak harta, dan 5 veteran surgawi yang hebat ini memiliki masing-masing harta karun Tianzun teratas. Di sisi lain, klan binatang purba antariksa, 5 penguasa surgawi yang agung, dan 4 dari mereka memiliki harta surgawi, tetapi mereka semua lebih rendah dari harta surgawi, dan bahkan ada satu yang tidak memiliki harta surgawi. Bagaimana bisakah mereka saling berbenturan? Cepat lari, semua binatang buas kuno diperintahkan, semua melarikan diri, jangan tinggal, dan lari keras iblis. Sukong Tianzun meraung. Shen Gong Tianzun terkekeh, melangkah maju, mengangkat tangannya, terikat. Serangkaian aturan warna-warni meledak dari aula harta karun, dan dengan cepat menjerat Sukong Venerable. Sukong Sky Venerable sangat marah, dan kekuatan ruang melonjak di tubuhnya, bergegas, dan kehampaan terkejut, mencoba menghindari serangan Shen Gong Tianzun. Tapi bagaimana dia bisa melarikan diri? Itu sekuat Sugu Supreme, dan tidak bisa lepas dari belenggu harta karun tertinggi Treasure Hall. Bagaimana dia bisa menolak surga tertinggi? Jeritan-jeritan bergema di seluruh dunia, dan Sukong Tianzun meraung, berjuang dengan panik, tetapi sedikit dipenjara. Qin Chen, apakah kamu belum melakukannya? Pada saat ini, Shen Gong Tianzun terkekeh dan menatap Qin Chen. Karena 5 wakil ketua aula semuanya menghadapi yang mulia dari klan binatang buas angkasa kuno, dan hanya Qin Chen yang belum mengambil tindakan. Setelah mendengar ini, Qin Chen pindah. Dia mengguncang sosoknya dan menyapu ke arah pegunungan klan binatang purba di ruang bawah. Setelah melihat ini, beberapa master kuat dari binatang buas purba di tingkat penguasa bumi tiba-tiba berubah warna, mata mereka garang, memancarkan cahaya yang ganas, dan mereka mati-matian bertarung melawan Qin Chen. Beberapa penguasa yang kuat dari klan binatang buas purba dari tingkat penguasa bumi langsung menjadi sangat besar, masing-masing dari mereka menyerupai gunung, mengayunkan cakar raksasa mereka ke arah Qin Chen, menampilkan kekuatan magis. Karena mereka tahu bahwa mereka harus menghentikan Qin Chen, dan jika mereka tidak menghentikan Qin Chen, tidak ada binatang kuno luar angkasa mereka yang bisa lolos dari kematian. Hanya dengan mengepung Qin Chen, beberapa suku muda mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Menghadapi niat membunuh yang mengerikan ini,
Qin Chen tampak acuh tak acuh dan hanya melambaikan tangannya. Di depan mata Qin Chen, sebuah pedang kecil emas tiba-tiba muncul, hancur, dan kemudian pedang kecil emas itu tiba-tiba meroket dan berubah menjadi sungai emas yang luas, menggelegar, sungai emas bergelombang, menutupi langit, menutupi binatang purba dan menyapu mereka seketika. Tidak, ucap orang bijak dari binatang purba luar angkasa ini meraung, tetapi dengan cepat dibungkus oleh Wan Jianhe dan langsung menekan mereka. Segera setelah itu, Qin Chen menggunakan sungai Wanjian, menerjang, dan sungai pedang yang mengepul, seperti lautan luas, membungkus semua murid dari klan binatang purba luar angkasa ini. Salah satu yang mulia dari klan Space Ancient Beast pecah. Dia bisa merasakan bahwa sungai emas yang ditampilkan oleh Qin Chen sangat luas dan tidak terbatas. Itu tidak hanya kuat, tetapi juga mampu menutup dunia. Dengan cara ini, klan binatang purba luar angkasa mereka bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri. Mereka putus asa, marah, menyesal. Ya, mereka menyesali dan menyesali mengapa nenek moyang mau bekerja sama dengan klan iblis. Mereka tidak tahu apa yang dicari leluhur. Namun, klan binatang purba luar angkasa mereka telah dinetralkan selama bertahun-tahun dan telah dinetralkan selama ratusan juta tahun. Mengapa mereka harus berlindung pada setan? Setelah setengah batang dupa, seluruh pegunungan klan binatang buas kuno, semua orang klan binatang buas kuno ditelan istana Ola. Klan binatang purba luar angkasa telah hancurkan. Pada saat ini, ada keheningan di pegunungan klan Space Ancient Beast, hanya turbulensi spasial yang melonjak, dan tidak ada klan monster ruang angkasa yang selamat. Semuanya jatuh. Jantung Qin Chen melonjak liar, ketika menghadapi krisis, 5 veteran surgawi meledakkan diri mereka sendiri, hanya untuk memberi kesempatan kepada kelompok itu untuk melarikan diri. Sayang sekali mereka gagal. Qin Chen tiba-tiba mendongak. Ternyata klan binatang purba luar angkasa belum dihancurkan. Meskipun 5 veteran surgawi meledakkan diri, patriark dari klan binatang buas kuno masih hidup. Hanya saja Qin Chen tidak tahu bagaimana Shen Gong Tianzun akan berurusan dengan mereka, tetapi Qin Chen tidak perlu mempedulikan masalah ini. Apakah kalian baik-baik saja? Kata Shen Gong Tianzun melirik. Kami baik-baik saja, kata pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya buru-buru menjawab. Shen Gong Tianzun mengangguk. Itu bagus. Ada banyak gerakan di sini barusan. Pasti ada orang-orang dari ras iblis di luar klan binatang buas kuno, jadi kita harus bergegas. Kata Shen Gong Tianzun melihat ke bawah matanya dan berkata, sebelumnya, makhluk surgawi itu meledak sendiri, dan masih ada atmosfer yang kuat dari makhluk surgawi antara langit dan bumi. Binatang luar angkasa kuno memasuki Tao dengan tubuh mereka dan memadatkan kekuatan gaib ruang angkasa. Ada manfaat kecil bagi Anda dapat mencoba menyerapnya. Menyerap esensi dan darah dari binatang buas purba. Mereka secara alami tidak mau, dan mereka bukan binatang purba. Tidak ada gunanya menyerapnya, tetapi aturan ruang yang mengambang di kehampaan perlahan diserap oleh aturan tertinggi alam semesta, dan secara bertahap menghilang, di mana aturan ruang ini benar-benar menghilang dan masuk sebelum aturan tertinggi alam semesta, mereka dapat sepenuhnya meningkatkan pencapaian spasial mereka melalui ini. Segera sosok Shen Gong Tianzun bergetar, dan dia menyapu langsung ke ruang pegunungan klan binatang purba di bawah. Dia menjulurkan tangannya, ada ledakan, seluruh pegunungan hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan kemana-mana. Shen Gong Tianzun sepertinya sedang mencari sesuatu. Haha, semuanya, cepat dan pahami aturan ruang ini, ucap Shen Gong. Pengrajin kuno Tianzun tertawa, dan kemudian memandang Qin Chen. Qin Chen, apa Anda juga merasa bahwa aturan ruang dari klan binatang buas kuno ini adalah hal yang baik? Ketika suara jatuh, 5 wakil master dari master kuno Tianzun, satu demi satu menemukan tempat, memejamkan mata dan menyadari. Qin Chen, apa kamu tidak ingin menyerapnya? Ini semua adalah hal yang baik. Suku-suku idiot ini tidak mengerti apa-apa.
Mereka memetik biji wijen dan kehilangan semangka. Dalam dunia kacau, Hong Huang Zulong sangat bersemangat saat ini. Hati Qin Chen bergerak. Dia segera terbang ke depan, duduk bersila, dan sedikit memacu dunia kekacauan. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat mengisi kehampaan, dan kekuatan dari banyak makhluk purba angkasa yang tersebar di kehampaan klan binatang purba ruang angkasa ini mengalir masuk. Di dunia yang kacau, dia ditelan oleh naga leluhur prasejarah. Adapun kekuatan esensi dan darah, Qin Chen tidak melepaskannya, menyerapnya terus-menerus, dan mengintegrasikannya ke dalam leluhur sungai darah. Baik naga leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah sangat bersemangat, meraung keras, menelan sisa kekuatan setelah 5 veteran surgawi meledak, dan melihat aura di tubuh mereka terus-menerus memadat dan menjadi lebih kuat. Kit Qin Chen, cepat dan percepat penyerapannya, jika tidak, kekuatan antara langit dan bumi akan ditelan oleh asal mula alam semesta. Kata naga leluhur Hong Huang sedikit cemas. Karena kekuatan ini berangsur-angsur menghilang dan menghilang di antara langit dan bumi. Ditelan oleh asal-usul alam semesta. Qin Chen mengerutkan kening. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Qin Chen melirik ke bawah. Dia melihat bahwa Shen Gong Tianzun telah memasuki kedalaman pegunungan klan binatang buas kuno, sementara pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya memahami kekuatan ruang, segera memacu dunia yang kacau dan mempercepat penyerapan kekuatan di sekitarnya. Sementara Qin Chen membantu leluhur naga leluhur Hong Huang dan leluhur sage sungai darah menyerap kekuatan klan binatang kuno luar angkasa, dia sendiri duduk bersila, terus-menerus menyerap aliran kekuatan, memperkuat dirinya sendiri, dan pada saat yang sama merasakan aturan ruang. Dalam hal aturan ruang angkasa, Qin Chen juga dianggap tingkat atas di antara ras manusia, tetapi aturan ruang angkasa dari binatang buas purba tidak diragukan lagi lebih menakutkan, dan Qin Chen terus-menerus merasakan banyak hal dalam proses menyerapnya. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan melonjak, dan kekuatan esensi, darah dan daging dari klan binatang buas kuno di ruang ini juga memberi Qin Chen peningkatan besar, dan kekuatan ruang dengan cepat ditelan oleh Qin Chen. Ketiga orang itu, seperti ikan paus yang menghisap air, secara gila-gilaan menyerap semua kekuatan di sekitar mereka. Dan ketika Qin Chen dan yang lainnya menyerap kekuatan antara langit dan bumi. Dalam kehampaan gelap di luar ruang rahasia binatang buas kuno, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul di sini, melihat tempat klan binatang buas kuno di kejauhan, di mana langit berbintang layu yang asli berada, ruang itu benar-benar memancarkan fluktuasi yang dahsyat. Tidak hanya bayangan hitam ini, tetapi dari tempat lain yang jauh dari sini, aura dingin muncul, semua melihat tempat klan binatang buas kuno dengan takjub. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada pertempuran di ruang klan binatang purba? Mata klan iblis yang kuat yang mengintai di sini dipenuhi dengan kekaguman. Tidak, masalah ini harus dilaporkan kepada leluhur secepatnya. Segera, sebuah pesan dengan cepat dikirim dari berbagai saluran. Tentu saja, meskipun mereka menemukan perubahan misterius dari klan binatang buas kuno, mereka tidak berani pergi ke sana sama sekali. Mereka hanya bisa tinggal di kedalaman langit berbintang yang jauh dan tidak berani bergerak. Saat ini Qin Chen dan yang lainnya masih menyerapnya dengan panik. Sekitar 1 jam kemudian, mereka semua membuka mata mereka. Apa masalahnya? Bagaimana aura yang tersisa setelah 5 veteran surgawi ini meledak begitu cepat? Mereka semua melihat sekeliling dengan takjub. Dalam keadaan normal, Yang Mulia Surgawi telah jatuh, dan aura di dalam tubuh telah hilang sama sekali. Dibutuhkan setidaknya 10 hari atau setengah bulan, dan bahkan kekuatan aturan yang ditinggalkan oleh beberapa Yang Mulia Surgawi yang kuat dapat terukir dalam kehampaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, hanya untuk 1 jam, aura Yang Mulia Surgawi yang kuat dari 5 binatang kuno luar angkasa besar yang meledak sebelumnya hampir menghilang. Tidak hanya asal-usul yang hilang, bahkan kekuatan aturan, serta kekuatan esensi, darah, dan tubuh fisik telah menghilang. Itu kosong,
dan bahkan bau darah pun tidak tercium. Apakah keluarga binatang purba luar angkasa ini begitu istimewa? Bisik para Tianzun Tiangong. Tidak jauh, Qin Chen juga membuka matanya, berpura-pura tidak percaya. Tidak mungkin, dua hal lama, naga leluhur besar dan leluhur suci sungai darah, sangat rakus makan. Setelah beberapa saat, mereka menelan semua kekuatan. Gumam Qin Chen memiliki rahasia dunia yang kacau. Secara alami, dia tidak dapat dengan mudah mengeksposnya. Hanya bermain bodoh di sana. Dan pada saat ini, tiba-tiba, di pegunungan di bawah, terdengar gemuruh yang menggelegar, dan seluruh ruang bergetar hebat. Qin Chen dan yang lainnya buru-buru menundukkan kepala dan melihat. Gunung-gunung di bawah terkoyak dan meledak terus-menerus. Bagaimana bisa, kata Qin Chen dan yang lainnya tampak kaget, dan melihat bahwa Shen Gong Tianzun memegang aula harta karun di tangannya, dan rantai keluar dari aula harta karun. Di ujung rantai, masih ada aura putih menyilaukan yang terikat. Nafas putih ini tidak besar, tetapi memiliki nafas yang menekan alam semesta. Qin Chen membuka matanya lebar-lebar, dan aura benda ini sangat mirip dengan jantung spasial asli benua Tianwu. Ini adalah asal-usul alam rahasia klan binatang purba di ruang ini. Ucap pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya terkejut. Asal alam rahasia, gumam Qin Chen langsung mengerti benda apa ini. Itu harus menjadi asal mula klan binatang buas kuno. Benda ini mirip dengan jantung ruang angkasa di benua Tianwu, dan juga mirip dengan asal mula surga manusia. Hal inti dari Fang Sukong. Lord Hillmaster, apakah ini akan menyapu objek inti kosong dari klan binatang purba di ruang ini? Ucap Qin Chen memukul lidahnya. Itu dia, kata Dewa Pekerjaan Tianzun berteriak. Sumber cahaya itu langsung diserap ke dalam aula harta karun olehnya. Dan segera setelah benda ini menghilang, kehampaan antara langit dan bumi mulai mengaum dengan keras, gunung-gunung runtuh, dan kehampaan mulai pecah. Ini adalah hasil dari hilangnya sumber dan penghancuran alam rahasia. Kemudian di bawah kepemimpinan Shen Gong Tianzun, Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat meninggalkan wilayah klan Space Ancient Beast. Saat mereka pergi, ledakan mengerikan tiba-tiba terdengar. Tempat di mana Qin Chen berdiri sebelumnya telah menjadi bagian dari ketiadaan. Partikel ruang angkasa yang menakutkan dan kekuatan yang runtuh terpancar secara langsung, menelan pegunungan tak berujung dan ruang ini. Dari mata telanjang, sebuah lubang hitam di luar angkasa muncul di alam semesta ini, dan banyak materi yang keluar dari lubang hitam tersebut, melontarkan ratusan juta mil. Gelombang kejut yang bergulung menghantam Shen Gong Tianzun dan mereka, tetapi itu tidak dapat membahayakan Shen Gong Tianzun dan mereka sedikitpun. Seluruh ledakan berlangsung selama 1/4 jam penuh, dan semua kehampaan telah berubah menjadi kehampaan. Ayo pergi, kata Shen Gong Tianzun melihat sekeliling, tersenyum ringan, dan mengguncang tubuhnya, memimpin Qin Chen dan yang lainnya untuk segera pergi. Tidak lama setelah Shen Gong Tianzun dan yang lainnya pergi, sekelompok sosok tiba-tiba muncul di sini, dan setelah melihat pusaran spasial terbentuk di sini, mereka ketakutan satu persatu. Alam rahasia dari makhluk luar angkasa kuno benar-benar runtuh. Kata sosok-sosok ini saling memandang, dan ada keheranan yang tak ada habisnya di mata mereka. Saat ini di alam ras iblis, dalam kehampaan kekacauan yang tak ada habisnya. Nenek moyang Yuan Mo sedang berlatih dengan mata tertutup. Dan kemudian, sosok yang menjulang tinggi mengangkangi kehampaan, tiba-tiba turun ke jurang iblis tua di area leluhur, ekspresinya ngeri, suaranya bergetar, dan dia ketakutan.